Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami beroleh kesempatan beribadah kepadamu dan mendengarkan suaramu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Sama-sama kita katakan, amin. Sudah rindu ya, udah rindu. Kalau kita menunggu suasana benar-benar normal seperti dulu mungkin nggak ada juga lagi. Paling tidak dalam jangka panjang ke depan ini. Jadi gereja kita memulai di sini dengan new normal tapi tetap dengan standar protokol kesehatan. Sebisanya menjaga diri supaya kecil kemungkinan atau bahkan kita clear tidak akan menjadi klaster penyebaran virus corona. Gereja kita dilindungi oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Baik, kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita sambung baca satu ayat lagi. Yakobus pasal 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patokan bagi hidup orang Kristen adalah kedatangan Tuhan. Patokan hidup kita bukan masa lalu, patokan hidup kita bukan kejayaan atau mungkin kegagalan tertentu yang sudah lampau. Bukan juga keadaan yang sekarang sedang berkembang. Patokan atau pilar arah yang kita tuju adalah kedatangan Tuhan. Dari sanalah kita berangkat mengelola kehidupan kita. Jadi fokusnya adalah kedatangan Tuhan. Apa yang penting bagi kedatangan Tuhan, itu yang penting bagi kita. Apa yang dikehendaki pada kedatangan Tuhan itu? Apa yang harus ada pada kita? Itu yang kita siapkan sekarang. Hidup ini adalah kesempatan, dalam arti kesempatan mempersiapkan diri bagi kedatangan Raja yang mulia itu. Kalau boleh kita refleksi ke belakang, kabar tentang kedatangan Tuhan mungkin sudah kita dengarkan 20 tahun yang lalu, 30 tahun sebelumnya, atau mundur ke belakang. Para penginjil datang ke Sumatera Utara ini pun dulu no mention sudah mengabarkan itu. Berarti sudah 150 tahun yang lalu. Atau sejak perjanjian baru ditulis hingga sekarang sudah 2000 tahun. Kok tidak datang? Nampaknya lama, bukan lama. Setiap kita yang hidup di zaman manapun memandang kedatangan itu waktu yang pendek, singkat karena tidak tahu kapan terjadi. Kalau selama ini panjang waktunya, bagi saya itu adalah sebuah anugerah. Justru saya bersyukur satu hal, karena ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri. Tapi karena waktunya kedatangan itu tidak dapat kita prediksi, kita tidak dapat antisipasi, maka itu bisa dekat sekali. Pemahaman orang Yahudi tentang kedatangan Tuhan, bahwa kedatangannya itu pasti ditandai oleh masa sukar. Masa sukarnya itu bukan hal yang mengagetkan, sudah diprediksi dan itu memang gerak sejarah yang ditetapkan oleh Allah. Pada masa akhir zaman itu iblis akan gencar dengan segala promosinya. Karena mereka melakukan marketing juga di dunia ini. Tapi sekarang patokan kita adalah kedatangan Tuhan, maka kita akan menyeleksi apa yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak tergiur dengan promosi-promosi diskon cuci gudang dari neraka itu. Coba mereka gencar. Bahkan kadangkala juga mempromosikan itu berbalut agama. Berbalut ajaran Kristen bahkan. Kita tidak heran mudah sekali menemukan ada banyak ajaran di luar sana yang berbalut kekristenan. Tapi di dalamnya sangat duniawi. Bahwa sengsara itu pasti datang, maka saya baca satu ayat pasal 4 ayat 1. Di sana dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maksudnya Yesus di dalam tubuh jasmani,
itu sudah menderita, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Inti dari ayat 1 ini adalah Kristus saja menderita kok, apalagi kita. Kristus aja sempurna adanya, tanpa cacat moral, tidak ada cacat perkataan, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah ngerusakin orang, tidak pernah merugikan orang lain. Itu pun mengalami pencobaan bahkan di awal pelayanan, mengalami pencobaan di sepanjang pelayanan, dan berada di dalam kisaran pencobaan itu sampai akhir pengorbanannya di kayu salib. Nah, karena Kristus pun demikian, maka menjelang kedatangan itu pun kita mempersenjatai diri, artinya mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, menyiapkan konsep di dalam pikiran kita. Kristus pun menderita, pasti pun saya mendapatkan penderitaan-penderitaan tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran Kristus adalah penderitaan 100%, itu bukan juga Injil. Injil itu komplit, ada makmur di dalam, ada salib di dalam. Ada sukacita di dalam, ada air mata. Kalau kita ikuti kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau sekarang kita sedang berhadapan dengan kesukaran-kesukaran, atau antisipasi sebagian orang katanya ini baru permulaan daripada kesukaran yang belum bisa kita bayangkan, belum pernah terjadi di dalam sejarah, itu pun mestinya tidak menjadi keheranan bagi kita. Itulah sebabnya Petrus tadi berkata, kuasailah dirimu. Kita lihat slide kuasailah dirimu. Apa arti pesan Petrus ini? Yang pertama, kuasailah dirimu ya. Dari sopronesate artinya clear mind. Sopronesate, clear mind. Bahasa Indonesia, kuasailah dirimu. Kita tidak disuruh menguasai orang lain. Yang disuruh oleh Petrus, kuasailah dirimu sendiri. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri? Yaitu kita berada dalam titik yang stabil, sekalipun goncangan datang, aniaya datang, kesukaran besar datang, kita tidak terkaget-kaget olehnya, kita tidak akan goncang karenanya, karena kita sudah tahu itu akan terjadi. Maka baiknya kabar baik ini salah satunya adalah sebelum sesuatu itu terjadi sudah diberitahu. Sehingga ketika itu terjadi tidak mengagetkan kita. Dan kita pun jadi tahu pencobaan itu semuanya sudah biasa. Harus dihadapi karena Kristus pun mengalaminya juga. Kuasai diri ini juga mencakup Bapak Ibu, yaitu kita mempunyai batas-batas pada diri kita. Menguasai diri itu tadi ada tawaran yang menggiurkan, ada goncangan yang menakutkan, ada hal-hal yang berada pada kondisi tidak pasti. Kita tetap stabil, kita tetap tenang, kita tetap menguasai diri. Tidak panik, tidak stres, sebab stres adalah bagian buruk dari sisi keburukan daripada respon orang terhadap masalah yang ada. Masalah pasti ada. Sisi buruk orang adalah stres menghadapinya, panik. Dan orang yang panik, orang stres sudah mengurangi kebahagiaan dia, sudah mengurangi akal sehatnya. Kita bayangkan orang stres kalau mengambil kesimpulan bagaimana, orang yang tergopoh-gopoh, terburu-buru dan panik mengambil keputusan bisa keliru. Petrus sudah mengingatkan kepada jemaat pada masa itu, yang waktu itu Nero dengan segala aksinya telah melakukan kekejian yang sangat keji kepada gereja Tuhan. Alkitab dibakar, orang Kristen dibakar, dianiaya begitu rupa. Kepada mereka Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tak usah panik bahwa gelombang ini tidak akan menelan kita. Gelombang justru akan membuktikan iman jenis apa yang kita punyai. Amin Bapak Ibu. Iman jenis yang kuat. Gedung ini diuji oleh apa? Gempa. Gempa menguji apakah gedung kita ini kokoh berdiri atau tidak. Dan terbukti berkali-kali ada gempa berdiri tegak. Itu artinya gedung ini memenuhi standar. Kalau tidak saudaraku, gempa akan mengolengkannya dan menghempaskannya. Jadi kita tidak direncanakan untuk menjadi orang yang terhempas. Tetap tenang Bapak Ibu. Yesus berkata, kekhawatiran tidak menambah sehasta pun dalam hidup kita.
Apa membuat orang tidak bisa menguasai dirinya? Ikut arus. Saudaraku, kepanikan itu menular. Ketenangan juga bisa menular. Sama dengan corona bisa menular. Kepanikan juga bisa menular, saudaraku. Kita melihat dulu ketika ada panic buying namanya. Membeli dengan cara panik. Borong. Orang mendorong troli itu 5 sekaligus. Borong di supermarket. Melihat itu orang ikut-ikutan. Melihat yang ikut-ikutan, orang lain juga ikut-ikutan. Jadi penuh sesak itu mall. Itu artinya menular, saudaraku. Jadi bergaullah dengan orang yang bisa tenang di masa susah. Bergaullah dengan firman Tuhan. Itu membuat kita bisa tenang dalam keadaan tidak pasti sekalipun. Katakan amin, saudaraku. Tadi bagian pertama adalah dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Udah dekat. Karena dekat waktunya makin tenang kita. Makin tenang sebab apa yang diperlukan pada waktu kedatangan Kristus ialah ketenangan kita. Nanti dia datang bukan mencari orang dengan aktivitasnya yang banyak. Dia datang untuk menemukan iman. Iman itu direfleksikan dalam ketenangan, saudaraku. Kepanikan adalah bagian terbalik daripada iman. Di masa yang singkat ini apa yang kita kerjakan? Orang yang bijaksana, gadis-gadis bijaksana, menyiapkan pelitanya dan menyiapkan buli-buli berisi reserve minyak. Sedangkan gadis yang bodoh tadi cuma punya pelita, tapi tidak mempunyai stok atau reserve minyak. Apa yang terjadi? Ketika mempelai laki-laki lama sampai larut malam menjelang pagi belum datang, maka redup dan padamlah pelita mereka. Dan ketika announcer datang berkata, mempelai sudah datang pada waktu yang tidak diduga oleh mereka. Mereka bergegas masing-masing bangun dan menyiapkan dirinya. Menyiapkan pelita masing-masing. Song-songlah dia katanya. Rupa-rupanya kedatangan mempelai itu bukan hanya ditunggu secara pasif. Tetapi harus ditunggu dengan aktif. Yaitu song-songlah dia. Temuilah dia. Kejarlah dia. Maka gadis bodoh tadi tidak mempunyai pelita yang menyala. Mereka tidak bisa berjalan menyongsong mempelai itu. Sedangkan yang bijaksana tadi berangkat ke sana. Kebodohan mereka adalah waktu mereka sama. Tapi tidak digunakan dengan cara bijaksana. Akibatnya di waktu yang singkat itu kedatangan Kristus yang digambarkan dengan kedatangan mempelai menjadi kabar buruk bagi sebagian orang, menjadi kabar baik bagi orang yang bijaksana. Saya rindu kita menjadi kategori gadis yang bijaksana. Sama-sama katakan, saya mau seperti gadis yang bijaksana. Itu seperti masa pingit. Di banyak suku sebelum menikah ada masa tertentu itu masa pingit namanya. Masa pingit itu dia tidak boleh keluar kemana-mana lagi bebas. Berada di dalam kontrol keluarga mempelai laki-laki yang dititipkan di keluarga hamba Tuhan. Apa yang dikerjakan dia di masa pingit? Banyak hal. Bisa dia belajar bagaimana memasak, menyetrika, atau kalau di Eropa sana istilahnya table manner, menata meja, menata makanan, mempercantik diri, menyiapkan lahir dan batin. Itu yang dikerjakan dalam masa yang singkat itu. Tidak diam saja, saudaraku. Masa pingit bukan masa pasif. Dia mempercantik tampilan luarnya, lebih lagi mempercantik sehingga siap dia ketika hari H tiba. Dia dalam kondisi yang terbaik. Gadis bodoh tadi tidak menyiapkan diri seperti itu. Remeh. Dia hanya punya pelita, katakanlah pelita itulah pengakuan iman. Tapi cuma pengakuan-pengakuan yang tidak melekat di hati dan tidak terbukti di pelaksanaan sehari-hari. Saya sebut saudaraku, kalau disebut pengakuan iman itu adalah statement of faith, pernyataan iman, kalimat-kalimat yang mengekspresikan iman, itu namanya pengakuan iman. Nah, yang dikehendaki bukan hanya dihafal, tetapi dimaknai dan dihidupi. Ada banyak orang punya statement of faith, but has no faith. Mempunyai pengakuan iman, tapi tidak mempunyai iman. Maka kita perlu belajar kepada perempuan Kanaan dan seorang perwira Romawi, non-Yahudi. Bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dua orang ini mewakili, satu laki-laki, satu perempuan. Kepada mereka Yesus memberikan pujian. Hai ibu, besar imanmu. Kepada perwira Romawi dikatakan,
iman seperti ini tidak kutemui di antara kawanan domba Israel. Nah saudaraku, bukan pengakuan iman. Pengakuan iman ibu ini mungkin tidak bisa fasih, aku percaya, dia tidak tahu itu. Tetapi dia punya iman. Perwira Romawi tidak dididik secara doktrinal. Tetapi dia hanya dengar-dengar ketika bertugas di sekitar Yerusalem. Sebagai perwira pasukan gitu. Dia dengar-dengar, dia melihat bagaimana orang beriman itu. Dan dia iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan kabar baik. Dan perwira ini punya. Sampai-sampai dia berkata, Yesus tidak usah mampir ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Hambaku itu akan sembuh. Berani berkata, katakan saja. Tak usah harus tumpang tangan secara fisik gitu. Memang kita pun di masa corona ini tidak perlu tumpang tangan secara fisik. Kalau ada pernikahan hari ini atau hari-hari ke depan, selama masa corona saya akan menumpangkan tangan dari agak jauh. Akan jaga jarak dia. Dan kuasa Tuhan tidak terhalang oleh karena itu. Amin Bapak Ibu. Perwira tadi imannya luar biasa. Sampai dia bilang tidak perlu datang ke rumahku. Dia mengerti kuasa Tuhan itu. Bahkan bekerja di wilayah virtual. Amin saudaraku. Di jaringan online. Itu sebabnya gereja kita kan dari awal kita mempunyai konsep. Let every home worship. Setiap rumah kita adalah gereja kecil. Kalau kita sekarang beribadah di sini good dan very good. Jangan lupa suatu waktu mungkin di sini kita tidak bisa. Suatu waktu mungkin online pun tak bisa. Karena saya memprediksi suatu waktu akan ada cyber war. Perang nanti bukan lagi mesiu. Yang sekarang mungkin hulu ledaknya diisi dengan virus. Sudah siap itu berbagai negara besar. Tapi ke depan lebih parah lagi cyber war. Diblok semua. Kita tidak bisa bergerak. Karena semua katakanlah password kita dibongkar, dihack begitu rupa. Maka ketika terjadi suasana-suasana sukar seperti itu, kembali kita harus beribadah ke rumah. Suatu waktu barangkali di zaman kita atau di zaman anak cucu kita kelak, itu akan terjadi. Sebab tadi dikatakan orang Yahudi punya konsep, sebelum kedatangan Tuhan akan ada tribulasi. Akan ada aniaya besar, akan ada kesusahan yang besar. Great tribulation akan terjadi. Tetapi dalam keadaan apapun begitu, Petrus mengingatkan, jadilah tenang, kuasailah dirimu. Amin. Kuasai diri, self control. Menguasai diri penting Bapak Ibu. Dalam dunia pertarungan tinju, silat atau apapun, sebetulnya semua olahraga, kunci kemenangan salah satu adalah self control. Menguasai diri. Maka musuh kita suka nanti bikin perang urat saraf dengan ejekan supaya kita marah. Supaya kita takut. Ketika kita marah, ketika kita takut, kekuatan kita udah merosot. Maka saya tidak terasing lagi dengan perkataan Petrus ini. Jadilah tenang, kuasailah dirimu. Amin. Sama-sama katakan kuasai diri. Supaya kita tularkan di keluarga kita menguasai diri. Lagi susah, ya nikmatilah dalam keadaan itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Lagi berlimpah-limpah juga jangan lupa diri, amin. Jangan lupa diri, kayak stabil aja kita. Kita ini diharapkan Tuhan stabil. Paulus berkata, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada hal yang baru bagiku, udah kualami itu katanya. Tidak perlu kita kaget dengan masa susah. Tenang Bapak Ibu. Masa susah juga kadang-kadang masa baik. Bukankah masa susah corona mendorong gereja mengembangkan teknologi misalnya gitu. Lihat sisi positifnya. Jangan melihat suatu peristiwa semuanya serba buruk. Ada selalu hal-hal yang baik. Maka orang yang cepat wake up adalah orang yang menguasai diri. Sedangkan orang yang late menangisi masalah adalah orang yang memang tidak menguasai diri. Larut di situ dia. Bagian terakhir dari khotbah ini adalah di ayat 7 tadi. Jadilah tenang dan berdoalah. Untuk apa tenang? Supaya bisa berdoa. Berarti Bapak Ibu, doa pun butuh ketenangan.
Doa bukan kesempatan menggelontorkan kalimat sebanyak mungkin permohonan. Ya itu boleh disebut doa juga. Tapi doa yang berkuasa dikatakan. Doa orang benar. Besar kuasanya. Bila dengan yakin. Yakin itu dekat dengan tenang. Butuh ketenangan. Sebab di dalam ketenanganlah jarum pun jatuh kedengaran. Di dalam tenanglah suara Tuhan yang lembut pun nyaring di dalam jiwa kita. Katakan amin. Perlu tenang. Orang yang panik mungkin banyak tema doanya. Tapi tidak tepat sasaran. Apa bedanya ketika kami latihan militer dulu, saya ingat ya. Waktu latihan militer saya mau jadi menwa, resimen mahasiswa di USU. Maka kami dibawa ke lapangan tembak dulu. Lapangan tembak untuk belajar menembak. Masing-masing dikasih senapan, diisi peluru. Lalu kita dalam bersiaga menembak itu. Tahu-tahu sebagian orang itu habis cepat. Satu pun sasarannya tidak kena. Tapi penembak yang jitu tenang saudaraku. Bahkan penembak yang paling jitu sambil melompat pun tetap tenang. Amin. Kita banyak kali tidak tenang. Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, orang yang tidak tenang cenderung salah perkataan. Saya kadang-kadang menyesal ya kalau udah salah ngomong gitu. Kapan itu salah ngomong gitu? Ketika tidak tenang. Ketika marah. Ketika cekcok. Ketika sakit hati. Sakit hati. Omongan kayak itu gimana itu? Banyak kali kemudian disesali. Orang yang tidak tenang cenderung salah keputusan. Tidak tenang. Salah keputusannya. Sembrono mengambil keputusan. Tradisi Presiden Amerika di ruang istananya, ruang kerjanya itu ada di situ namanya Oval Room. Apa gunanya itu? Presiden Amerika setelah mendengar dari Senat, DPR-MPR-nya mereka, mendengar dari penasehatnya, mendengar dari panglima tentaranya, sebelum memutuskan keputusan besar bagi negara Amerika, harus masuk ke ruang di belakang itu. Dulu begitu semua presiden Amerika, nggak tahu belakangan ini. Sebelum mengambil keputusan, dia harus dengar Tuhan. Harus tenang di sana. Retreat pribadi di ruang oval itu. Tidak boleh di situ ikut wakil presiden, tidak boleh istrinya ikut ke dalam, tidak boleh penasihat utamanya. Dia harus alone with God. Sangat butuhnya ketenangan dalam mengambil keputusan. Kenapa banyak orang salah menandatangani kontrak? Mudah sekali gitu. Tahu-tahu belakangan ada klausula yang menjebak gitu. Tidak diperhatikan, tidak tenang. Orang yang tidak tenang juga dia akan tidak bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Itu lagi. Hanya sekenak yang muncul di pikiran. Padahal doa yang yakin didoakan itu adalah doa yang memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Salah satu mengapa kita butuh berdoa dalam bahasa roh saudaraku. Sedikit menambahkan di sektor ini pengajaran. Apa itu doa dalam bahasa roh? Atau bahasa lidah? Salah satu ciri bahasa doa yang benar adalah kita tidak mengarang kalimat. Tidak menciptakan kalimat sendiri. Lalu kita tidak mendoakan menurut hasrat pribadi kita. Ini kita masuk kepada level tertentu di mana aku mau dengarkan kehendak Tuhan, mau menangkap sinyal dari Dia, dan itu yang kuucapkan. Iman sebesar ini tidak kutemukan karena dia berkata sepatah saja katakan itu kehendak Tuhan. Pada keadaan seperti itu saudaraku, maka itulah yang disebut berdoa dalam kuasa Tuhan. Masing-masing saya rindu kita berdoa dalam kuasa Tuhan. Sebab masih banyak pergumulan yang belum kita dapat atasi saudaraku. Teknologi kita tidak bisa mengatasi. Pemerintah tidak bisa mengatasi. Apalagi kita seorang diri. Bersama-sama gotong royong pun kita tidak bisa. Ada beberapa masalah di dunia ini yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa dalam kuasanya.
Di akhir zaman ini semakin banyak kekacauan, ketidakpastian, kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Maka saudaraku, yang menjadi nasihat Petrus kepada jemaat yang menghadapi masa akhir zamannya pada masa itu, mereka punya konteks masa akhir zaman pada waktu itu, ialah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan oleh karena itu jadilah tenang, dan di dalam tenang berdoalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengurapi kita. Mari kita tundukkan kepala.